Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dari saudara kita di Indonesia yang terkena musibah dan bencana berupa banjir yang datang secara tiba-tiba, tanah longsor, cuaca ekstrim dan sebagainya yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi. Begitu pula saudara kita di Palestina, mereka berjuang demi jiwa dan negeri mereka, sehingga terjadi korban jiwa yang terus-menerus terjadi hingga sekarang ini. Sungguh, ujian dan musibah itu telah menjadi sunatullah di dalam kehidupan dunia ini. Tidaklah satupun dari makhluk Allah kecuali pasti akan merasakan dan akan menghadapi apa yang namanya ujian, cobaan dan musibah. Baik mereka itu adalah orang-orang yang gemar dan taat beribadah ataupun orang yang suka dan gemar bermaksiat. Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan hal ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana bulukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atabluwanna fi amwalikum wa anfusikum." Dan pasti kalian akan diuji dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa diliputi kebahagiaan dan senyuman. Allah juga telah menghabarkan kepada kita bahwa pada asalnya fitrah dalam kehidupan manusia adalah perjuangan dan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Hasan al-Basri rahimallahu berkata, harus bisa bersyukur apabila mendapat kemudahan dan kelapangan, dan harus bisa bersabar apabila mendapat kesulitan. Karena manusia tidak akan bisa terlepas dari dua hal tersebut, yaitu kondisi lapang dan kondisi sulit. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dunia ini bukanlah surga yang penuh kenikmatan, bukanlah tempat bermain-main, bukan tempat yang kita hanya membuang nyawa dan menghabiskan nyawa kemudian mati ditanam. Namun dunia ini adalah tempat untuk ujian dan beramal, yang apabila seorang mengetahuinya dengan yakin akan hakikatnya, maka niscaya dia tidak akan terkejut dan tidak akan kaget apabila musibah dan ujian menimpanya. Syekhul Islam rahimallahu berkata, annal awarid wal mihan kal har wal bard, fa idza alima al abdu annahu la budda minhuma lam yaghdab liwurudihima wa lam yahzan. Sungguh rasa susah dan kesengsaraan itu seperti
panas dan dingin. Apabila seorang hamba menyadari bahwa keduanya pasti akan terjadi, maka niscaya dia tidak akan marah ketika terjadi dan tidak akan tertekan dengannya dan tidak akan bersedih. Sungguh kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah dengan bersabar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan sedikit kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun untuk mencapai derajat kesabaran ini pastilah tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan bersabar sangatlah banyak jumlahnya. Di antaranya penggalan ayat yang telah kita ketahui bersama. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga. Bahkan para malaikat mengucapkan salam serta selamat terhadap orang-orang yang masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak keburukan dengan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, serta anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari segala pintu sambil berkata, "Selamat sejahtera atasmu dikarenakan kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nabi SAW juga telah menyebutkan keutamaan bersabar dalam banyak hadisnya. Di antaranya, kesabaran adalah karunia terbesar yang diberikan kepada seorang hamba karena balasannya yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Nabi SAW bersabda, "Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabar." Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirullaha yaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor lain yang akan menguatkan pondasi kesabaran kita dalam menghadapi musibah dan ujian adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan kuat akan janji Allah perihal luasnya kebaikan dan rahmatnya, serta meyakini dengan kuat bahwa setelah rasa sempit pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nabi SAW juga telah mengatakan kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwa bersama pertolongan itu ada kesabaran, dan bersama kesulitan itu bersama kelapangan itu ada kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim وأمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.